Hai teman-teman, kembali lagi di Simply Talk and Talk Simply. Oke, malam ini kita kedatangan seorang tamu spesial ya yang sudah dinantikan kedatangannya. Iya. Mbak, siapa namanya? Perkenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nada. Udah itu aja kak. Oke. Perkenalannya apa nih? Oh, iya sebutin nama, terus tinggalnya di mana, udah masih kuliah atau udah kerja, kesibukannya apa gitulah. Oh, Biar kenal sama viewersnya, listenersnya. halo semuanya. Heeh. Perkenalkan, nama aku Nada. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang aku, bisa cek Instagram aku di @cangkirblirik. Oke. Aku sekarang tinggal di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan kemarin pernah kuliah di jurusan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret. Sekarang lagi sibuk Oh, sibuk apa nih? ini sih, ngelihat bumi aja, bumi kita gitu. Iya. Udah itu dulu ya. Gitu ya. Oke. Ngelihat bumi ya. Apa yang terjadi di bumi ini? Oke. Enggak terjadi apa-apa. Panggilannya Mbak Nada ya? Iya, panggil aja Nada. Oke, Nada. Hai. Ya, sebenarnya kita itu ya, teman SMA kan, teman lama SMA. Kita dulu SMA mana sih? Oh iya ya. Hampir lupa saya kalau kita pernah berteman. Kita Mana, dulu ayo? SMA Negeri 3 Sukoharjo, yang SMA-nya Iya, jurusan. pinggir jalan raya, jurusannya Solo Wonogiri. Nggak gitu dong. Jurusan bahasa Iya, ya. kita jurusan, Kalau nggak salah ya. jurusan bahasa yang selalu tersisihkan dan tereliminasi. Udah nggak apa-apa. Ini masa lalu coy. Sekarang sudah banyak muridnya. FYI. Alhamdulillah. Ya jurusan bahasa. Kayak jurusan bahasa ya. Ini kita mau Ya, ntar ngomongin kita boleh ngomong deh tentang. ngomongin jurusan bahasa apa? Iya. Apa nih hari ini? Boleh. Ya tapi ntar aja dulu. Kita bahas yang lebih krusial dulu pada malam hari ini. Oke. Tapi kelihatannya ngomongin jurusan bahasa menarik juga ya. Karena nggak semua itu SMA ada jurusan bahasanya gitu. Boleh sih. Tapi ntar aja. Episode berikutnya ya kak. Oke. Iya, jangan panggil Kak, panggil aja Ardan. Kamu kayak orang nggak kenal aja sama aku. Sekarang kan ini bahasa yang tren itu kan bunda, iya bun, iya kak gitu. Harus ada Anaknya sudah aktif ya bun. embel-embelnya gitu kak. Anaknya sudah aktif. Iya, alhamdulillah anak aku aktif banget. Iya. Anak kucing. Anak kucing apa? Iya kan anak kucing kan. Oke. Oke Nat. Malam hari ini kita akan bahas apa nih? Bahas ini ya yang lagi aku lihat-lihat tadi, yang aku kasih clue, aku lagi lihat-lihat. Wah, apa tadi nih? Wah, apa nih? Penasaran? Penasaran nggak ya? Pada penasaran nggak guys? Penasaran dong. Penasaran. Ngapain coba ngeliatin bumi juga nggak jelas. Iya, kan bumi kan juga udah gitu kan, bulat apa datar? Kalau aku percaya bumi itu bulat. Oke. Kalau Sama. Sama, udah. Ada apa sih dengan bumi, Nat? ada apa ya dengan bumi? Kalau mau tanya ada apa sama bumi? Oke. Jawaban pertamanya kayak lagunya Firsa Besari. Judulnya
Yang mana itu? Pelukku untuk pelikmu, ya, yang ada gini, liriknya gini. Woi. Kadang tak mengapa untuk tidak baik-baik saja, gitu. Bumi juga lagi nggak mengapa sih kalau nggak baik-baik saja. Tapi ya. kok nggak kadang, kalau bumi itu bukan kadang lagi nggak baik-baik sajanya, tapi terus menerus gitu pas aku lihat-lihat gitu. Iya, contohnya. Kasih contoh deh. Contohnya ya. Yang membuat dia tuh nggak baik-baik saja apa gitu ya. Dampaknya atau apa gitu. Coba. Biar listeners tahu gitu. Oke, para listeners yang setia di podcast, apa nama podcastnya kan? Dan Simply Talk. ya, Simply Talk. Coba waktu waktu kita ini deh perjalanan naik motor atau jalan kaki, coba lihat samping kanan kiri jalan-jalan kita itu apakah ada pedagang? Bukan pedagang. Oke. Kalau ada pedagang memang wajar gitu. Nah, yang nggak wajar ketika di samping pedagang itu kok tiba-tiba ada sebuah gunung kecil. Gunung tapi kecil. Nah, gunungnya ini terdiri dari tumpukan-tumpukan plastik, tumpukan-tumpukan sampah, kayak tumpukan-tumpukan hal-hal yang udah, intinya tumpukan-tumpukan mantan gitu ya kali, yang udah nggak terpakai terus dibuangnya di situ. Itu tuh sekarang tuh banyak banget kan di kanan kiri jalan kita. Jangan mantan dong. Tapi mantan udah nggak. Mantan sama dengan sampah. Masa disamain? Oh iya. Iya, itu menurut mereka jangan. Kita menghargai lah. Oke. Nanti cut aja yang ini. Tumpukan sampah yang itu ada di jalan-jalan gitu, yang kadang bahkan ketika aku berkendara terus ada pengendara di depan aku itu yang membuang entah bahkan pernah es teh dari mobil yang itu mobil menurutku mobilnya mewah gitu ya. Terus dia tiba-tiba buka kaca jendela terus buang es teh di plastik gitu. Es tehnya masih ada esnya gitu di depan aku. Dan aku masih ada esnya, masih ada bonggolan esnya itu yang yang buat diminum kan masih ada kan? Terus itu dibuang gitu di depan aku. Terus pernah juga ada tisu yang itu tuh berkelebat di depan aku. Terus pernah juga kalau pas aku di jalan yang gede gitu ya, biasanya tisu. Terus ada juga yang bungkus arem-arem. Kamu tahu bungkus arem-arem yang dari daun pisang itu dibuang coba dari kaca jendela mobil. Wah, di jalan. Wah, benar-benar itu. Nah, itu tuh ngepasin aku lewat gitu loh. Nah, dari situ kayak aku mulai oke, mungkin kamu punya mobil, aku pengendara motor gitu ya. Kamu membuang sampahmu dari dalam mobilmu ke jalan. Terus kamu nggak tahu habis itu di belakangmu tuh ada siapa yang kena gitu. Terus itu tiba-tiba tisu itu lewat gitu aja di depan kaca. Nempel. Kaca helm. Untung nggak nempel ya. Nempel nggak? Nggak nempel. Tadi kan itu kayak enggak, alhamdulillah ya. Kabur gitu kan di depan aku. Kesannya nggak ngehargai. Iya. Terus kesannya nggak ngehargai kan sama pengendara yang lain gitu. Itu dari situ aku mulai kayak pertamanya gregetan. Emang mereka nggak bisa ngumpulin sampah mereka di mobil mereka yang bagus itu dulu, terus nanti dibuang pas mereka santai gitu, emang nggak bisa. Kalau gitu aja nggak bisa ya jangan nyampah dong. Nah, mulai dari jangan nyampah dong lagi itu aku mulai
ini sih terapkan lagi di hidup aku. Misi aku Iya, sekarang boleh. udah Gimana nih misinya? nggak lagi yang nggak lagi buanglah sampah pada tempatnya, tapi lebih ke jangan nyampah gitu. Oke, Dari oke. dari jangan nyampah itu aku Hah? eh, lebih menghargai semua proses yang ada di makrokosmos bumi ini ya. Oke, Makrokosmos apalagi ya. itu? Omongannya Dalam tinggi sekali. banget nih makrokosmos. Iya. Makrokosmos Oke. kan lingkungan yang besar gitu ya. Oke, Maksudnya boleh, lingkungan boleh. yang besar yang di sini bumi. Hah? Aku sebagai makhluk, eh, aku sebagai makhluk di sini ciptaan Allah, aku harus ngejaga bumi karena kita tahu kan, dan Iya, bumi tuh nggak ada planet bumi A sama bumi B sama bumi C gitu, nggak ada. Bumi itu nggak cuma ada. satu, Iya. iya kan? Ada Kalau tapi mau di nemuin Dragon Mars, Ball. Ada tapi di Dragon Ball. Ada. Ada ya itu bumi. kan. Ada planet Oke, Namek. nanti boleh. Aku nggak tahu sih. Nah, bumi Oke. Gimana? tempat manusia hidup itu cuma satu. Ketika manusia di dalamnya itu nggak menghargai apa ya yang telah ada di bumi, berarti sama dengan dia nggak menghargai penciptanya. Kalau menurut aku seperti itu. Ini Iya, bumi benar kita sekali, lahir benar, udah benar, ada. benar. Iya. Kita lahir bumi udah ada. Terus Heeh. kita mati, kita kembalinya ke tanah di bumi juga. Terus siapa kita kok berani-beraninya ngerusak bumi gitu? Siapa kita? Iya. Gitu. Sorry Jadi dari to situ interrupt. kayak, Bentar. Sorry to interrupt ya. Kita call back ke tadi tentang nyampah. Dapat ide nih tema. Oke. Berarti tema hari ini kita jangan nyampah ya. Deal? iya, jangan nyampah. Oke, Iya. sih. Udah bukan Enggak. jangan buang sampah sembarangan lagi, tapi udah jangan Jangan nyampah. nyampah. Iya, tak kira itu Oke. suatu perbandingan yang udah berbeda gitu. Nah, tapi nek menurut pemikiranku ya, kamu udah sedikit lebih maju dari pemikiranku. Kalau aku kan lebih dari sisi aku seorang yang educator, seorang yang pengedukasi, tapi sulit sekali menurutku mengedukasi seseorang itu untuk tidak buang sampah sembarangan dulu gitu. Level orang Indonesia itu mungkin menurutku ya, in my humble opinion, itu baru sekadar itu, jangan buang sampah sembarangan dulu gitu. Tapi kamu udah lebih satu langkah lebih maju buat jangan nyampah gitu. Nah, menurutku seperti itu sih. Oke, kita Iya, kembali lagi bener. ke alur cerita lagi. Gimana? Slogan itu sebenarnya slogan jangan buang sampah sembarangan itu kan slogan yang didengung-dengungkan dari dulu juga. Maksudnya Iya. kita udah terpatri. Kita seperti seolah-olah jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Sekarang ada pemilahan sampah organik, anorganik, tapi tetap aja yang botol masuk organik, terus sisa makanan masuk anorganik. Iya. Terus Pengalaman meskipun ya, Mbak. nanti tetap sama, iya, karena dulu aku gitu juga. Oke. Iya sama. Sampai sekarang masih sih, tapi udah mulai mengurangi gitu. Terus Iya. pada akhirnya tong sampah yang mau dibagi 2, 3, 5 terusnya itu tetap aja diangkut sama satu truk yang sama. Terus buat apa? Iya. Oh, Sekarang bener kita juga tanya ya. buat apa? Meskipun iya ya. dipisahin, kamu masukin Jadinya botol ke sama juga. anorganik. Terus itu yang ngangkut itu truknya sama gitu loh. Terus untuk apa bener juga ya. semua ini kita lakukan? Iya. Coba kita renungkan lagi mulai dari situ. Oke, boleh. Perlahan-lahan. Terus Iya, bener juga. kemanakah perginya truk itu? Nah, itu dong. Kemanakah perginya truk Kemana itu? perginya?
First itu ya. Tanyakan pada Kemana peta. coba nih? Kemana? Menurut kamu? Tanya peta dulu dong. Oke, peta. Sekarang nggak pakai peta ya. Sekarang pakainya Google Maps. Gmaps. Oke. Bener juga ya. Pantes Dora udah nggak laku lagi sekarang. Bener ya? Kemana perginya truk sampah itu? Kalau boleh cerita, aku Boleh. tinggal Gimana? di daerah pemukiman yang itu radiusnya nggak sampai 2 kilo dari tempat pembuangan akhir. Jadi aku pernah tinggal. Nggak sampai 2 kilo. Nggak sampai 2 kilo dari tempat Deket dong. pembuangan akhir. Dekat banget. Dan karena itu juga mungkin aku concern juga ke masalah lingkungan ini, ke sampah persampahan ini. Jadi dulu waktu aku SMP itu aku pernah tinggal di situ. Ya meskipun nggak deket-deket banget, tapi dampaknya itu kena ke rumah aku. Misalkan waktu habis turun hujan, itu baunya dari TPA itu sampai ke rumah aku. Terus selain itu tiap pagi, tiap waktu lah, lalat-lalat itu berdatangan ke rumah aku dan itu banyak banget. Kayak lagi masak dan apa, lagi mengganggu sekali ya kayak makanan gitu ya. apa, itu langsung lalatnya tuh langsung kayak serbu gitu, buset lah. Ini dulu aku sih belum paham kayak ya udah gitu. Siklusnya begini, mungkin emang siklusnya begini. Aku pikir gitu kan, tapi sekarang aku hell gitu. Ini siklus yang salah sebenarnya kayak. Kenapa harus ada TPA? Kenapa kita harus menyediakan 1 hektar mungkin cuma buat nampung segala hal yang sebenarnya nggak perlu, yaitu sampah-sampah kita. Iya, sampah-sampah kita masing-masing. Iya, kalau boleh ngasih opini juga ya, sebenarnya aku pun juga nggak terlalu concern kayak sampah tuh ya udah aku buang. Sebenarnya aku tahu itu ada, cuma aku anggap nggak ada gitu loh. Iya nggak sih? Nggak kita nggak terlalu menganggap itu ada gitu. Sebenarnya kita tahu kita tuh nyampah kayak gini. Yang penting kita udah buang sampah nggak sembarangan gitu. Nah kita nggak sampai mikir kalau dampaknya nanti tuh bakal seperti kayak kamu omongin gitu, Nat. Nggak sampai segitunya, makanya aku juga nggak terlalu concern. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol tentang sampah kayak gini, aku baru ngerasain juga, ternyata bener juga ya. Dampaknya pun banyak gitu dan besar. Apalagi yang kamu kasih contoh di kehidupanmu sehari-hari gitu, tentang sampah itu sendiri dan kenapa ada TPA juga. Buat apa sih gitu? Ya, sebenarnya bisa kita kurangi sendiri kan sampahnya bisa. Nah, dulu karena itu aku tinggalnya di daerah pedesaan ya. Jadi mesti TPA itu kayak dicari tempat yang jauh dari pemukiman. Emang itu mungkin sudah kewajarnya kayak gitu karena dampaknya juga besar. Kalau dulu aku tinggal di pedesaan itu, aku nggak butuh truk-truk pengangkut sampah itu datang di rumah aku ngambilin sampah aku, karena semua sampah aku itu dulu dibakar. Aku punya tempat sendiri dan semua sampah aku masukkan ke situ terus dibakar. Nah, perubahan ini kerasa banget di aku setelah aku migrasi ke tinggal di kota. Aku nggak punya tempat untuk membakar sampah lagi. Jadi di perkotaan kita kayak perlu orang untuk ngangkutin sampah kita. Kita kayak perlu tukang sampah buat ngangkut sampah kita sampai ke pembuangan yang ternyata itu
tanpa disadari aku punya dosa aku mengangkutkan dosaku itu lewat truk-truk sampah karena aku menzolimi orang-orang yang ada di dekat sana, orang-orang yang dulu aku tinggal di sana. Kayak bener kan, karena sampah aku masukkan sana, karena sampah aku dikirim ke sana, jadinya banyak dampak-dampak yang ada di sana yang itu tuh nyebar ke masyarakat, ke lingkungan, memperburuk lingkungan. Iya benar. Ya aku paham maksudmu di sini kan. Jadi kita tuh sebenarnya itu tuh sampah kita, tapi kenapa diangkut ke sana dan yang jadi masalah kan TPA bisa jadi dekat dengan pemukiman warga. Nah itu kalau ada hujan itu jadi bau kan. Itu jadi masalah buat yang pemukiman dekat warga itu. Terus belum lagi kalau ada lalat yang dihasilkan dari sampah itu masuk ke dalam rumah. Ngomongin tentang TPA nih ya. Kalau yang ini ada di Sukoharjo, yang TPA aku omongin barusan tuh ada di Sukoharjo, tempat kita. Iya boleh. Kabupaten kita gitu. Nah, sebelah mana sih? Nih, boleh tahu sebelah mana? Kan aku udah pernah main ke rumah. Mulur. Bukan rumah yang sekarang, rumah yang dulu. Oh, rumah yang dulu. Mulur di aku lupa namanya. Mojorejo. Namanya itu nama desanya itu Mojorejo. Di situ ada satu TPA buat warga, buat sampah-sampah warga Sukoharjo. Oh iya. Aku cuma tahu Mulurnya, tapi belum tahu TPA-nya itu di mana. Oke, boleh. Boleh kapan-kapan main ke sana ya, biar tahu. Boleh sekali Nada. Oke. Kalau yang dekat lagi itu ada di Mojosongo. Mojosongo juga ada loh TPA. Mojosongo sebelah mana? Itu ada Putri Gempol, tahu nggak? Wah, belum tahu itu mana. Pokoknya ada di Mojosongo dan itu gimana? Ada relokasi pemukiman warga yang deket banget sama TPA itu, bahkan nggak berjarak sama TPA-nya. Ketika kamu ada di perkampungan itu, kamu bisa melihat gunungan sampahnya langsung dari jendela rumah di situ. Iya, sampah. Dan hebatnya gimana? Hebatnya Indonesia, TPA di Indonesia. Gimana? TPA-nya? Pasti ada ini ada hal yang wow. Kamu tahu nggak kalau di TPA itu biasanya pasti ada sapi-sapi yang berkeliaran di sana. Iya. Terus makan dari sampahnya, sampah itu. Iya. Sapi-sapi itu dibiarkan aja begitu. Dan itu di Mojosongo. Di Mojosongo, Solo. Iya sih. Dan nggak cuma sapi kayaknya kalau teman-teman ada yang pernah penelitian di situ, mungkin ada yang pernah apa di situ, pasti tahu lokasi itu. Oke, boleh. Itu udah gimana? Itu udah berapa ratusan ton ada sampah di situ gitu, dan tiap hari nambah terus sampah itu kan. Kalau di Jogja itu ada di Piyungan. Nah, mana lagi tuh? Aku nggak tahu. Jogjanya Bantul. Oke, Bantul, daerah Bantul. Jogjanya Bantul. Nah, itu Piyungan. Daerah Piyungan. Coba nanti teman-teman boleh searching aja. Kalau TPA Piyungan itu udah hits banget. Kalau hits ya TPA aja hits. Dia udah kayak darurat banget, mau tutup TPA-nya. Bahkan sempat tutup kemarin tuh, sempat tutup. Gimana tuh? Kok bisa tutup? Piyungan itu. Kenapa? Karena nggak bisa lagi buat nampung sampah-sampah warga di situ. Karena tiap hari Piyungan itu tuh menerima dengan sukarela sampah-sampah dari para warga itu per hari. Dari data
datanya Hah? KLHK ya, Hah? 600 ton per hari. Waduh, Dan itu 600 ton per hari? 10 warga DIY untuk daerah DIY. 10 warga DIY 10 60 ton. enggak. seluruh warga seluruh. DIY. Hah? Sampah seluruh warga DIY masuknya ke piungan situ. Oke. 600 dan jumlahnya per hari itu 600 Per ton. hari Dan 600 ton. 10% dari 10%-nya itu sampah plastik. Yang ada di situ 10%-nya itu sampah plastik. Berapa? 10% dari 600? 60 Iya, ton. 60 ton Sampah sampah plastik. plastik per hari. Bayangin itu terurainya. Iya. Itu terurainya kapan Sampai gitu? turunan kamu ke ratus berapa itu iya, belum terurai belum sobat. Oh ya, boleh. Kalau Semarang Kok itu boleh yang malah? aku tahu per harinya Susah ya gitu ya. Semarang itu per harinya bisa, kalau di Semarang per harinya bisa 1000 ton lebih sampah. Oke. Oh gitu ya. Itu udah mewakili, itu baru di daerah sekitar kita ya, kayak Jogja, Mojosongo, Semarang. Kita ambil yang lebih dekat lagi deh. Tadi di kampung kamu udah ya, di desa kamu udah, di kampung kamu udah. Nah, aku baru sadar juga nih kalau di kampungku tuh juga ada ternyata. Jadi tiap desaku itu ada. Bahkan sampai mau longsor ke kali. Nah, itu aku takutnya kalau udah longsor ke kali itu bakal, kalau hujan deras nanti bakal jadi banjir. Kan bisa menghalangi arus airnya itu kan nanti, jadi bisa bikin banjir kayak gitu. Dan Iya, aku baru sadar itu ternyata ada gitu. Aku kan sering jogging kalau sore, sering lewat daerah tempat pembuangan akhir di ujung desaku. Tapi itu ada dua, satu di desaku sendiri itu ada, satu ada yang tempat emang bener-bener di situ desa manapun boleh buang gitu. Menurutku seperti itu. Karena di situ banyak banget sampah numpuk di situ. Nah, dan kadang di situ tuh ada yang tak lihat cuma ada 2 yang ngangkutin sampah di situ. Gitu. Cuman ada dua mobil apa motor ya? Motor dayang, tahu kan dayang? oh iya. Iya, kowe tak dayang. Maaf, Enggak. saya tidak tahu lagunya. Oke. Saya tahunya Tarik sih. Oh iya, sorry. Semongko. Oke, intermezzo. Balik lagi ya. Dan cuma 2 itu, ya, cuma 2 motor dayang buat ngangkut sampah. Itu sekitar ada berapa? 2 patok sawah lah. Kalau kita bilangnya sepatok ya, sawah. Nah, itu rata-rata kurang lebih ada 2 lah, 2. Ukurannya 2 tempatnya itu, 2 patok sawah itu. Nah, itu yang diangkut, yang ngangkut cuma 2 motor dayang itu. Bayangin, sampah segitunya. Habis Coba bayangin enggak, teman-teman ini. sampahnya turun ke kali. Berat. Terus kalau banjir nyalahinnya itu Pemerintah. siapa? Pemerintah. Gimana sih Pak Gubernur? Kenapa nggak bisa beresin ini? Kenapa nggak bisa beresin banjir? Iya. Deh. Emang kamu pikir sampah-sampah yang ada di sungai-sungai itu yang buang Pak Gubernur kamu, yang buang Pak RT kamu gitu? Kamu Nggak semua mungkin buang lah. sampah di situ. Iya, semuanya buang sampah. Meskipun aku nggak pernah ke laut, aku nggak pernah ke sungai dan buang sampah di situ. Tapi terkadang truk-truk yang ngangkutin sampah pun itu kan kalau apa ya, yang menurut aturan truk sampah itu harusnya tertutup.
Pernah lihat nggak truk sampah yang Tertutup. Nggak benar-benar ada. rapat? Jadi Enggak. Dibuka, kadang tercecer. harusnya tak. Baunya Nah, kemana-mana. itu salahnya di situ. Seharusnya dinas itu tiap ini tuh punya truk sampah khusus buat ngangkutin sampah, dan itu harusnya tertutup. Tapi truk-truk kita, truk-truk TPA yang ngangkutin sampah itu tuh truk-truk biasa yang nggak punya tutup, kadang ditutup terpal tapi juga dia terbang-terbang. Terus juga kita yang ada di belakangnya yang pakai motor tetap aja tutup hidung. Apa ya? Kalau cuma bau sih ya oke lah. Okay, ya. Tapi kalau sampai ada sampah yang jatuh terbang tercecer, iya itu tuh yang ternyata dibawa angin entah kemana sampai di mana, dan pada akhirnya dia bermuara apa sih, berhentinya di laut. Nah, Kan nggak tahu juga angin membawa dia kemana, ke sungai bisa, ke laut bisa. Bisa. Jadi kalau ada orang yang bilang enggak, aku nggak pernah buang sampah di sungai, itu nggak melulu apa ya, nggak melulu kamu niatnya buangnya ke sampah tapi, gitu ya. Jadi itu sebenarnya apa ya, sampah itu tuh hal yang sekarang ini kita ngomongin sampah, tapi semoga obrolan kita nggak sampah banget ya. Oke. Nggak apa-apa, kita udah berniat baik mengingatkan lo ini. Oke. Semoga yang ngomong juga terus sadar ya, yang ngomong aku maksudnya. Iya kita. Jangan jadi, kamu toh, kita semua ini. Iya, boleh. Nah, kita sampah udah ya tadi. Nah, kita spesifikkan lagi deh sampah. Yang jadi masalah kan, kalau dipikir sampah kertas itu kan bisa terurai. Sampah organik kayak kulit pisang, kulit buah-buahan itu kan bisa terurai juga kan di tanah. Iya. Karena dia emang aslinya dari tanah gitu kan. Iya. Nah, yang jadi masalah kan sekarang itu sampah plastik. Yang terurainya bisa lebih dari 100 tahun. Sedangkan usia kita nggak nyampe 60 tahun kan. Ya kurang lebih 60 tahun gitu. Anggap aja rata-ratanya manusia 60 gitu ya, 60-70 lah. Iya, seperti itu. Nggak nyampe 100 tahun juga kan. Maka dari itu yang jadi masalah kan itu plastik. Sedangkan kita kan juga kalau yang lebih higienis, lebih tertutup, itu kita membungkusnya pakai plastik. Terus kita jajan gorengan pakai plastik, jajan es pakai plastik. Gimana tuh? Oke. Teman-teman ya, listeners sekalian, kalau mau ngomongin sebenarnya tadi ya, hal-hal yang di TPA kenapa nggak bisa terurai, karena kalau mau ngelompokin juga, mau sampah organik, anorganik itu penanganannya beda. Jadi kenapa sampah TPA itu nggak bisa dengan baik digarap dengan baik oleh petugas TPA, karena dari rumah ke rumah per rumah itu salah dalam memperlakukan sampah. Gimana? Kenapa? Karena salahnya gimana nih? Kita selalu mencampur sampah organik sama anorganik, padahal perlakuan terhadap dua sampah itu berbeda. Yang pertama, penanganan terhadap sampah, kedua anorganik organik aja ya penggolongannya yang simple itu udah berbeda. Kalau organik dia bisa terurai dengan sendirinya, atau kalau teman-teman yang udah mulai berjuang gitu, biasanya dia membuat kompos dari sisa makanan, sisa konsumsi organik. Tapi untuk yang anorganik, macamnya kan banyak. Anorganik tuh bisa ada plastik termasuk anorganik, kemudian sampah elektronik juga anorganik, sampah medis, sekarang ada sampah medis juga kan yang banyak, itu juga anorganik. Nah, bahkan semua itu juga penanganannya beda-beda juga berbeda. Dari sampah anorganik aja udah berbeda-beda. Emang paling gampang sih ngolah kalau di rumah-rumah, kalau perorangan sih
sampah organik. Ngolah sampah organik itu paling enak dan membuahkan hasil karena dia bisa buat pupuk. Tapi kalau untuk plastik terus botol dan lain sebagainya kan biasanya kalau rumah-rumah itu nggak bisa ngolah, makanya biasanya dikirimnya ke bank-bank sampah. Ada bank-bank sampah sebenarnya di tiap lokasi kita itu ada bank-bank sampah. Nah, bentar. Misalkan Sorry di for Sukahati. interrupting. Iya. Bank sampah itu modelnya gimana tuh? Maksudnya bank ya? Bank kan bukan tempat untuk menabung, dan menabung kan menghasilkan kan? Kita menabung buat untuk masa depan kita, sedangkan sampah tabung buat apa? Gitu. Gimana? Nah, kalau aku pernah tahu ada namanya bank sampah, ada sedekah sampah. Nah, kalau bank sampah biasanya memang kita mengumpulkan sisa-sisa organik kita kayak saset, terus botol-botol bekas, sisa-sisa wadah skincare, make up gitu, untuk dimasukkan ke bank sampah. Terus nanti kita dapat hasil dari menabung sampah itu. Misalkan 1 kilo dari botol itu dihargain berapa gitu. Nah kita tabung botol-botol kita itu di situ. Oke. Nah, jadi kita ngumpulin sampah tapi kita juga dapat uang gitu. Iya. Walaupun untungnya nggak seberapa ya. Iya nggak seberapa, tapi itu udah perjuangan besar sih menurutku, perjuangan orang per orang yang besar juga untuk menjaga lingkungan. Kalau sedekah sampah sih biasanya ini ada konsepan juga sedekah sampah. Itu ya udah kita ngasih sampah kita ke sebuah lembaga yang mengolah, terus mereka nanti bakalan mengolahnya, entah itu dibuat kerajinan lagi atau apa seperti itu. Tapi kembali lagi ke misi pertama yang kita omongkan tadi, itu nggak bakalan nutup, itu nggak bakalan rampung digarap oleh bank-bank sampah, karena kita terus mengonsumsi makanan yang di plastik, kita terus mengonsumsi snack, mie instan dan sebagainya. Iya. Sedangkan tidak semua bank sampah itu aktif. Tidak semua bank sampah itu aktif. Jadi kalau kita nerapin, oh ya udah ada bank sampah lah, kita kumpulin terus ke bank sampah, itu nggak bakalan bisa untuk menghentikan arus laju sampah kita. Iya. Kembali lagi ke awal, slogannya jangan nyampah. Gitu. Kalau bisa benar sekali. Kembali ke alam, kembali lagi kita temukan proses-proses di alam. Kita berguru pada alam, karena back to nature ya. Karena semua sebenarnya sudah ada di alam. Makanan-makanan yang dibungkus saset itu asalnya juga dari alam gitu. Juga. Jadi kurangin. Kalau belum bisa kayak nggak nyampah banget, paling nggak ngurangin. Misal dari yang teman-teman yang suka makan mie instan seminggu sekali, dikurangin jadi 2 minggu sekali, dari 3 minggu sekali, dan seterusnya sampai nggak pernah makan mie instan. Misalkan seperti itu. Terus dari yang mulai jajanan suka jajan ciki yang semuanya dikemas dalam bentuk saset, mulai kurangin semua itu. Kurangi jajanan seperti itu. Kalau mau jajanan bisa kok langsung jajan yang kamu bisa bawa wadah sendiri. Dan ini yang aku paling jadi treatment aku ya mungkin. Jadi ketika aku sekarang aku dalam proses pengurangan sampah ini, jadi ketika aku mau beli sesuatu yang di saset, mikirnya tuh jadi lama banget gitu. Aku perlu beli nggak sih? Sampai segitunya ya. Sih? Terus jadi kayak aku lebih irit. Jatuhnya aku jadi lebih irit
Heeh. nggak beli-beli sesuatu lagi yang aku memang nggak perlu banget gitu. Jadi lebih irit, nggak usah beli ini, nggak usah beli itu, Iya. nggak usah pakai barang ini yang seharusnya nggak perlu banget ya Oke. gitu. Jadi kalau mau kembali ke alam sebenarnya bisa banget. Nanti Oke. coba obrolin lagi, ada hal-hal yang aku mau kasihkan tips-tips ke teman-teman, barangkali gimana sih cara ngurangin penggunaan barang-barang yang sekali pakai gitu. Oke. Kalau boleh. Oke, boleh. Nah, bentar. Sorry for interrupting ya. Kalau tadi kan kita kan di bank sampah. Sebenarnya bank sampah itu gimana toh konsepnya gitu? Kalau cara pengolahan sampahnya, kan kita tahu kan belum ada pengolahan mengolah yang benar, secara benar sampah plastik. Kalau menurutku sih, iya nggak sih? Oke. Kalau bank-bank sampah yang ada di daerah-daerah itu biasanya dibuat jadi kerajinan, kayak mungkin vas bunga atau tempat minum, terus tas gitu. Ada itu kalau ada yang di daerah-daerah. Oke. Tapi kalau udah dalam lingkup besar di daerah Tangerang, kalau nggak salah Tangerang, Banten, itu ada satu tempat untuk nanganin sampah-sampah anorganik apapun itu. Jadi kalau mau di sana nanti di tempat itu sampah-sampah anorganik akan dibuat serpihan. Jadi kayak dicacah, dipotong-potong jadi serpihan kecil. Oke. Terus dibuat menjadi sesuatu hal yang baru lagi seperti itu. Oh, berarti di recycle ya kayak gitu ya? Iya. Oke. Recycle lagi untuk dijadikan I see. barang-barang yang baru. Oke. Itu kalau dia udah kayak pabrikan gede ya. Tapi kalau bank-bank sampah yang ada di daerah biasanya cuma ini membuat prakarya, karya-karya gitu kayak tas dan lain-lain seperti itu. Untuk bank-bank sampah yang ada di daerah ya, pokoknya yang di daerah itu biasanya kan juga orangnya itu nggak banyak, terus pakainya itu manual gitu, pengolahan kembalinya, jadi juga nggak bisa bakalan bank-bank sampah itu nggak maksimal ya berarti. Maksimal benar-benar. Oh alah. Oke, tapi at least we do our best gitu. Kita ngolah lagi gitu, kita recycle sama reuse lagi kan, digunakan lagi. Tapi itu capek. Jadi ketika kita mengolah lagi, kita harus ini itu lagi tuh lebih capek. Jadi kalau pingin nggak capeknya kan manusia, apalagi manusia Indonesia ya, pingin simpelnya itu kan nggak mau capek lah. Nah, kalau kamu nggak mau capek itu jangan nyampah lagi. Iya, kita kembali ke awal tadi kan, jangan nyampah, alias reduce kan, reduce. Kita cegah sampah itu masuk ke rumah-rumah kita. Iya, dengan cara mengurangi nyampah itu lagi. Simple ya, aslinya simple. Kalau diomongin kayak gini simple sih menurutku, jangan nyampah. Tapi actionnya kita itu yang mungkin susah. Gitu. Semua diawali dengan niat dulu, oke. Niat, iya. Iya. Setidaknya kita udah niat dulu ya. Benar-benar kita niat. Oke. Keren. Niat aku juga enggak. Jadi aku merasa kalau gimana? Aku melakukan hal ini tuh bukan buat aku, tapi buat anak cucu keturunanku nanti. Wah, itu yang bener sih, bener banget sih. Aku sebagai eyang, nenek gitu ya, buyut kabarnya. Iya. Aku pengen memberikan gambaran ke keturunanku nanti bahwa bumi itu indah loh. Bumi itu tuh tempat
bumi bumi itu tuh indah loh. Bumi itu tempat kita eh, berpijak, terus Iya, tempat tinggal berada. kita. Heeh. Itu tuh pernah indah, bukan bumi yang kotor, bukan bumi yang rusak Iya, bukan bumi kayak yang gitu. Jadi bau. ya, jadi ketika sekarang bumi sudah ada di kekhawatiran ini, yang harus kita lakukan adalah kita menghentikan laju yang siklus yang sangat buruk itu untuk menjaga bumi ini supaya bisa dinikmati, bisa ditinggali lagi oleh keturunan kita. Iya, Karena bumi bukan benar sekali. bukan apa sih? Bumi bukan hadiah Iya, benar untuk juga kita, ya. Iya, tapi benar. titipan Benar sekali. dari anak cucu kita. Iya, benar. Itu titipan ya. Nanti bakal diambil lagi gitu. Iya kan, buat mereka juga kan. Iya, boleh. Oke. Keren kamu bisa ngomong kayak gini, Nat. Perasaan dulu SMA Iya, ngomongnya tentang novel, Terelie, terus apa lagi ya? bener. Andra Hirata. Sekarang Ya, jangan nyampah. apa ya, karena kita hidup, berkembang, ketemu orang, itu pemikiran kita juga jadi berubah juga berjalannya waktu. Kita ketika dulu cuma mikirnya oke, aku lapar, jajan perut kenyang gitu, tapi sekarang aku lapar, gimana caranya biar laparku itu nggak ngerusak aku dan lingkunganku. Udah juga ya. yang bergeser mungkin pemikirannya. Oke. Keren. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini mungkin sudah cukup sekian. Oke. Wait, tapi masih ada penutupannya nih. Nah, untuk penutupannya, tadi janji nih mau ngasih tips-tips gimana toh cara kita buat merawat bumi biar anak cucu kita nanti biar bisa merasakan bumi yang sehat, bumi yang indah, bumi tempat tinggal kita, bumi yang gak bau. Share tips dong, tips and tricksnya. Gimana cara merawat bumi? Ini di episode ini juga di episode sekarang aja nggak apa-apa. Sekarang aja. Sekarang. Oke. Kita episode selanjutnya bahas yang lain lagi. Oke? Oke. Siap. Ya, monggo. Gimana tipsnya? Oke, dear listeners. Oke. Boleh. Tips and trick buat gimana sih caranya kita untuk ngurangin sampah kita yang kita hasilkan. Jadi yang pertama, kalau emang udah bisa banget ngep itu jangan nyampah. Kalau itu ekstrim sih, kalau udah nggak nyampah itu luar biasa ya. Just banget. Just pol gitu. Tapi kalau emang kita baru belajar untuk mengurangi, itu ada beberapa hal kita yang bisa dilakukan. Jadi kan kalau aku nih ya, buat teman-teman perempuan aku yang punya siklus bulanan yang kita harus pakai pembalut setiap bulanan, itu sudah ada barang penggantinya loh buat pembalut. Apa tuh? Kalau mau kepo, ini jadi nggak tabu lagi ya buat diomongin. Kita udah dewasa tahu. Perempuan maupun laki-laki, karena maksudnya ketika aku sebagai perempuan dan Arden sebagai laki-laki juga nantinya bakal hidup bersama perempuan. Insya Allah. Itu kita udah punya barang pengganti yang buat menggantikan pembalut sekali pakai, pembalut konvensional yang sekali pakai itu bisa dengan namanya pembalut kain. Ada, terus juga ada
men's cup itu yang bentuknya Iya. cup gitu sih. Kalau mau teman-teman mau lebih kepo, searching aja di Google tuh banyak banget, di YouTube juga banyak banget. Nah, selain itu misalkan tisu yang kita itu nggak perlu banget, tiap ada tetesan sedikit aja langsung ambil tisu. Nah itu tuh udah kurangin. Kalau mau tahu caranya gimana cara ngurangin tisu, gak usah beli tisu, Bener juga ya. Kamu hindarkan dirimu dari Iya. membeli tisu. Kamu nggak punya tisu, kamu nggak usah pakai tisu. Boleh. Bisa kok, aku aja bisa. Pasti kamu juga bisa. Pakai lap ya berarti ya. Kapas ya, kapas. Kain lap. Pakai lap, apa itu namanya, kacu ya. Kacu itu juga bisa. Sapu tangan. Anduk juga bisa. Ya, sapu tangan, kacu. Ya itu for Japanese term ya. Oke. Untuk istilah-istilah bahasa Jawa. Oke. Iya. Apalagi? Itu. Terus ada lagi kapas ya. Kapas tuh yang make up, dia perempuan ngehapus make up lah. Apa laki-laki juga biasa kan pakai kapas gitu. Buat ngebersihin wajah. Itu sekarang udah ada loh bro and sis, udah ada kapas yang reusable, yang bisa digunakan ulang, yang bisa dicuci, bisa dikeringkan. Udah ada. Nah belinya di mana tuh? Belinya banyak banget. Kamu tinggal buka Shopee, cari kapas. Namanya kapas yang bisa digunakan ulang. Ada ya. Itu udah banyak yang jual. Instagram juga udah banyak banget. Kalau teman-teman kepo mau tanya, aku punya rekomendasinya, itu ada di Instagram @pakai_lagi. Boleh. Lagi tuh ada di Klaten. Tempatnya itu ada di Klaten. Jadi kan kalau untuk warga Sukoharjo, Solo, Klaten dan sekitarnya itu dekat buat beli di situ ya. Atau masih banyak lagi sih. Ya, terus misalkan kita jajan itu nggak usah, kita bisa minimalisasi dengan cara kita membawa wadah sendiri. Misalkan mau beli cilok, kita niat buat beli cilok. Terus makanya kita dari rumah kita bawa tempat untuk wadah ciloknya nanti. Kita mau beli dimsum atau apa. Jadi selain kita menjaga lingkungan, sebenarnya kita menjaga kantong juga. Karena waktu mau jajan, kalau udah biasa ya, kalau mau jajan nggak bawa tempat, nggak jadi jajan lah gitu, daripada aku ngotorin gini gitu. Itu nanti bakalan kayak ada bisikan-bisikan naluri kayak gitu tuh lama-lama ada kalau udah terbiasa. Intinya sih kita harus mengganti barang-barang sekali pakai kepada barang-barang yang bisa digunakan berulang kali. Terus ini nih yang biasa pakai banget kita lakuin, yaitu pakai sedotan ketika makan di restoran. Ketika minum di restoran. Makan pakai sedotan. Harus ada kayak seolah-olah tuh kalau gelas belum ada sedotannya tuh kayak kurang gitu. Mbak, sedotan dong. Itu pakai kayak. Nah itu tuh kita nggak perlu sedotan, kokop aja di gelasnya. Gelasnya langsung gitu ya. Iya. Padahal langsung bisa itu kan lewat mulut gelas. Langsung bisa diminum. Iya benar. Iya kan, benar banget. Jadi kuranginlah itu. Kamu cuma gunakan sedotan itu paling banter. Ya 1 jam lah ya, 1 jam doang. Sejam kamu udah. Terus kamu tinggalkan begitu saja. Iya. Tanpa berarti apa-apa. Kasiannya sekali. Iya, padahal itu butuh gitu ya. diuraikan 100 tahun gitu ya. Jadi kalau mau lihat ke belakang lagi bagaimana proses dari plastik, tahu nggak bahan plastik itu kan dari minyak bumi ya? Dari minyak bumi. Jadi kalau mau tahu pengolahannya dari hulu sampai hilir tuh panjang banget, dan itu tuh nggak sesuai
nggak seimbang dengan penggunaan kita yang tisu cuma seret buat ngelap apa doang Iya. buang, Heeh. terus sedotan buat nyedot doang buang, terus kapas buat ngelap doang buang. Itu nggak Iya, sebanding bener sekali. sama prosesnya kan. Yang lama ya. Iya benar lama. Bener sekali, bener-bener bener. Iya, sama aslinya semua barang yang kita pakai itu nggak sesuai sama yang penggunaan kita. Kayak beras pun kita dari nanam padi, manen, terus dijemur sampai jadi beras pun juga nggak sesuai sama kita makan. Berapa menit kan, itu habis? Tapi kan itu untuk ini tubuh kita. Iya. Tapi kan itu untuk energi kita. Iya, untuk Beda dikonsumsi dengan- ya beda. Iya. Yang kita beda untuk dengan- gunakan gitu. Oke. Maksudnya itu kebutuhan. Kalau makan kan kebutuhan primer ya. Iya, Tapi benar, kalau kebutuhan primer. Tisu, kapas itu tuh kebutuhan yang diada-adakan sebenarnya karena apa sih gaya hidup, kayak karena gaya hidup manusia yang sedotan juga karena gaya hidup manusia juga kan yang kayak mengharuskan ada sedotan dan lain Oh, sebagainya iya. itu tadi. Oh. Benar. Oke. Jadi ya saran terakhir kita mulai dari masih diri nih. kita sendiri. Oke. Kita mulai dari diri kita sendiri, sadarkan diri kita Oke. untuk terus jaga bumi itu sih. Jangan lupa untuk perhatikan kemana sampah kita berakhir. Oke. Perhatikan ya. Oke. Itu saran yang terakhir ya tadi. Yuk. Oke, pokoknya jangan nyampah. Iya, Ya. jangan Setidaknya kita nyampah. niat dulu deh untuk nggak nyampah. Tapi untuk eksekusinya mungkin kita dari hal kecil dulu, dari mengurangi penggunaan plastik kayak gitu juga kan. Terus kita membawa peralatan makan sendiri yang bisa kita gunakan berulang-ulang kali gitu. Iya. Jadi prinsipnya reduce lah ya, mengurangi dulu gitu. Jadi kita mengurangi, nanti kalau udah bisa ya kita jangan nyampah gitu. Oke. Benar. Oke, dah ya untuk bincang-bincang ngobrol kita malam hari ini. Cukup menarik juga ya ternyata kalau dikulik dari sisi manfaat, ternyata ya sekali pakai nggak sesuai sama prosesnya, terus manfaatnya juga setelah itu pun udah nggak ada kalau dipikir-pikir gitu. Iya kan? Udah. Yep. Oke, mungkin cukup sekian untuk obrolan kita. Kita nanti bisa kita sambung lagi dengan tema atau bahasan topik yang lain. Yang terakhir, terima kasih Nada, terima kasih udah ngobrol di podcast Simply Talk. Nanti kita balik lagi, insya Allah ya. Buatkan ruang, udah dibuatkan ruang. Oke, boleh. Ngomel-ngomel. Iya. Jangan kapok, nanti tak undang lagi ya. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali lagi. See you next time. Tetap stay tune di Simply Talk and Talk Simply. See you.